Pagi luar biasa. Halo sobat Semanggi University, ketemu lagi di podcast kita Bedah Buku. Nah, kita dari tim MKO, kita akan membaca buku berjudul The Miracle of Focus karya Sony Adam. Nah, sebelum kita bedah buku ini, kita akan perkenalan dulu. Pertama dari Afizia dari Divisi Sains dengan jurusan dari Oke, kemudian dengan Faktor dari Rockstead selanjutnya. Heru dari Kebasan Melanggar. Oke, nah kali ini kita akan bedah buku The Miracle of Focus. Nah, bab yang akan kita bedah kali ini di bab 5, yaitu sukses Anda adalah akumulasi dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan secara berulang tanpa melalui proses berpikir, karena perilaku tersebut adalah respon terhadap suatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Nah, dalam banyak hal aktivitas kehidupan kita berproses seperti mengendarai sepeda. Semuanya berjalan secara otomatis karena kebiasaan. Cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur, cara mengikat sepatu, dan lainnya, semua kita lakukan tanpa berpikir karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, sekarang aku mau tanya ke Bapak Ibu nih, dalam kehidupan mungkin di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari, kebiasaan positif yang biasanya dilakukan apa sih kalau boleh tahu? Mungkin dari Pak Nur dulu deh. Kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, Pak Nur. Kebiasaan positif dalam sehari-hari, kalau saya sih tiap hari bangun pagi biasa rutinitas mandi terus ke musola biasa buat, terus aktivitas sehari-hari kita bersih rumah, ya bersih kantor semua, ya aktivitas sehari-hari itulah tiap hari yang saya positif saya lakukan berulang-ulang sampai sekarang ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi kebiasaan Pak Nur ini karyawan yang paling rajin ya, datang pagi. Teladan. Mulanya terakhir. Pak Nur ini karyawan yang terrajin. Selanjutnya kebiasaan positif dari Bu Jui. Boleh diceritakan Bu Jui? Kalau saya untuk mengawali hari ketika bangun syukur karena masih bertemukan dengan hari baru dengan keadaan sehat walafiat gitu ya. Kemudian saya rutinkan setiap pagi saya minum 1 gelas air putih sebelum air putih hangat ya. Karena kan sebelum kita melepas toksin dalam tubuh, kita buang urin itu, nah kita buang dulu pakai air hangat. Nah di situ itu saya berusaha menerapkan karena saya percaya itu adalah salah satu cara kita membantu metabolisme tubuh. Nah di situ tentunya ibadah lagi, doa lagi gitu. Terus saya rutinkan untuk baca minimal 1 surah Al-Waqiah setiap habis itu. Nah sama zikir pagi, karena itu adalah fondasi awal ya kita untuk melangkah mengawali hari. Insya Allah itu yang saya rutinkan untuk sekarang. Semenjak usia 40 tahun. Karena saya sadar gitu loh, saya sudah gak akan mudah lagi nih, sel tubuhnya semuanya. Jadi gimana saya nge-treatment diri saya dan juga untuk istilahnya secara batin ya, biar kita lebih peka, lebih bisa lebih dekat, lebih banyak pasang ya. Sangat luar biasa sekali Bu Jui, sangat positif sekali. Oke, terima kasih Bu Jui. Selanjutnya dari Pak Heru, kebiasaan positif apa Pak Heru yang Saya juga menyambung dari rekan-rekan semua yang sangat super positif dari Pak Nur dan Bu Jita. Mungkin pagi saya ya di samping kedua beliau ini tadi menyampaikan, mungkin saya cukup setuju untuk mungkin menyiram tanaman. Nah itu ya menyiram tanaman mungkin di halaman rumah atau mungkin membersihkan sesuatu. Nah, karena ketika kita merawat bunga itu kita bisa mendapatkan inspirasi, mood baik untuk menjalani hari. Nyawanya, dapat nyawanya. Nanti kita berangkat ke kantor itu dengan ceria ya, hati yang mereka seperti bunga yang disiram. Hati yang ceria dan istilahnya menghilangkan beban-beban yang kemarin kita awali hari
hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Heru. Nah, di dalam buku ini juga disebutkan bagaimana kebiasaan bekerja. Kebiasaan itu akan semakin kuat jika pengulangannya dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, Bu Jui tadi kebiasaannya minum air putih hangat ya. Itu udah dilakukan berapa lama? Hampir 1 tahun lebih ya. 1 tahun. Alhamdulillah jarang sakit. Alhamdulillah jarang sakit. Iya. Mungkin juga sebelum kita bangun tidur, biasanya kita kalau tidur bangun itu biasanya kebanyakan langsung berdiri. Mungkin kita bisa beristirahat 30 detik. Kita duduk supaya kenapa? Jantung ini ketika kita tidur itu posisinya istilahnya relaksasi. Ketika kita langsung bangun, Ya, langsung kaget belum kayak darah itu belum sampai ke organ vital kita yaitu otak. ya itu tadi duduk. Jadi doa. kemungkinan kalau bangun langsung berdiri atau berjalan itu kadang pernah kan sembayangan. Hmm. Nah, Iya, kalau Pak, mungkin benar. yang sudah lanjut itu Iya. berisiko untuk Lanjut. penyakit. Saya paham. Iya. Itu sih. Oke, terima kasih namanya Pak Heru. Oke, selanjutnya di bab kedua di sini kebiasaanlah yang akan membawa Anda mencapai tujuan. Nah, di sini juga ada suatu quotes yang menarik, yaitu dinilai ramah jika kita terbiasa menyunggingkan senyum, rajin menyapa, dan bertutur kata sopan. Dinilai terpercaya jika kita terbiasa menepati janji. Dinilai jujur jika kita terbiasa apa adanya, tidak pernah berbohong atau menutupi sesuatu, begitu seterusnya. Nah, mungkin dari rekan-rekan di sini pernah nggak ngalamin dari quotes di sini, yaitu tadi ramah karena rajin menyapa dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan ramah rajin menyapa ini ya sepintas berkaitan dengan pekerjaan. Nah, Iya. misalkan kita ada tamu nih atau customer, paling nggak kan kita menyapa awal. Selamat pagi kakak, dengan wajah yang senyum. Ya, istilahnya senyum lepas, ya bukannya dipaksakan untuk senyum. Nah, istilahnya orang datang itu mungkin orang customer itu maunya komplain, ternyata melihat dari sapaan kita dia lagi calling down ya istilahnya. Oh, jadi menurunkan tensi lah sedikit banyak itu. Iya. Sering kali gitu itu juga suatu apa ya istilahnya itu kebiasaan yang cukup baik menurut saya dan bagi pekerja saya sendiri, karena ketika kita mengerjakan dengan tersenyum tidak usah terburu-buru, istilahnya tidak usah kita wah terlalu berubah nih, oh ini nggak bisa ya, makanya kita dengan sabar tetap tersenyum melakukan aktivitas, nanti kita dapat inspirasi untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. Jawaban CS yang paling memuaskan itu Pak Heru. Terstruktur, Iya, kata per kata, ya kan? Saya nggak perlu merangkai ulang, auto format. Oh, Senang. itu ya. masuk udah ada format. Iya, maksudnya kan beliau sudah menguasai keadaan dulu, berpikir jernih, bisa menuangkan inspirasi untuk solve case-nya itu seperti apa. Jadi kita kan udah nggak mikir berulang kali mengulang-ulang. Iya. Good job untuk Pak Heru. Atau answer. Iya. Nah, karena jika ini sih kalau kita ramah terus tersenyum gitu kan juga apa ya meningkatkan vibrasi di sekitar kita juga. Nah, Mbak sih. benar, Karena benar. mungkin Bu Juwita datang-datang nih kesel gitu ya ketika Kesel kita banget. senyum menyapa gitu kan, mungkin Bu Juwita bisa lebih adem gitu ya. Di sana Iya, makin marah nanti ya. Ya di area apa? Area lingkungan kerjaan, lingkungan ya pengaruh juga. Iya. Kita ramah, kita sapa tiap Iya. hari itu ya pengaruh untuk kebahagiaan kita Iya, bersama. untuk mood kita juga ya. Membangun suasana kerja yang lebih Iya. harmonis ya Pak. Datang kutu gitu ya. ya tidak tuh Pak Heru. Iya. Rasanya kok gak enaknya kerja. Nanti kita datang sapa, kita dulu ramah, antar lingkungan kasih sama, kita kan enak bikin kerja, kita kan jadi yang banyak apapun yang kita inginkan. Iya. Ya, itu. Kalau dari Bu Jui ini di sales ya, Bu Jui di sales ada ini enggak kayak Sales itu main Apa? peran ya. iya. Kadang
mangkel apapun ya kudu tetap tersenyum. Jadi itu ya hukumnya wajib. Jadi kita kayak main topeng-topeng gitu, meskipun ada yang jengkel di komplain ya harus tetap gitu. Mungkin senyumnya nggak yang harus face to face ya, dari bahasa chat, dari bahasa ketika kita di telepon gitu. Jadi bisa merasakan tugasnya bahwa kita niatnya membantu gitu. Meskipun mungkin di internal kita carut marut ya, tapi ya tetap kita berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik dalam arti perkataan, sapaan seperti itu. Meski nggak yang tulus-tulus banget ya, ditulus-tulus nama. Iya. Oke. Gitu. Oke, di buku ini juga dikutip inilah kekuatan dahsyat dari kebiasaan. Ingin menjadi apa kita, semuanya dimulai dari kebiasaan yang kita miliki. Jika kita ingin sukses, maka tak ada pilihan bagi kita selain membentuk kebiasaan sukses, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa kita pada kesuksesan. Oke, lanjut kita ke bab ketiga ya, mengenali kebiasaan negatif. Nah, di sini juga dikutip, kebiasaan negatif adalah kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi menghalangi Anda menggapai kesuksesan. Kebiasaan negatif ini yang membuat Anda tidak produktif. Nah, gimana sih cara kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan negatif? Terkadang kan kita nggak sadar ya kalau kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan negatif. Nah, bisa juga dari penilaian orang-orang, biasanya lebih objektif. Jika 3 dari 5 orang menyatakan Anda memiliki kebiasaan negatif berupa sulit menepati janji, maka pendapat ini bisa jadi memang sebuah kebenaran. Jadi kita bisa meminta pendapat dari orang-orang ya sekitar kita, gimana sih ini benar nggak sih kebiasaan negatif kita seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan di sini ada nggak sih kebiasaan negatif yang mungkin mau diceritain di sini di kehidupan sehari-hari maupun mungkin, di dari saya ya lebih untuk evaluasi. Mungkin kebanyakan itu suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, tapi bisa disesati dengan kita mengatur plan. Iya. Nah, kita mengatur plan, kita mengatur timing ya, istilahnya durasi mengerjakan suatu project atau durasi mengerjakan suatu hal itu kita memasang istilahnya tempo. Nah, kita misalkan saja dalam 1 jam. Ketika 1 jam ini kita belum selesai nah ini akan membuat kacau yang lainnya. Jadi misalkan dalam waktu 1 jam kita sudah kompromi 1 jam, 1 jam beda dulu kita mengerjakan yang lainnya, sambil mungkin ketika mengerjakan yang lainnya kita dapat inspirasi pekerjaan yang sebelumnya itu menjadi lebih baik. Mungkin itu sih, mungkin suka menunda-nunda pekerjaan, tapi kita bisa siapin dengan cara membuat planning harian atau mungkin planning sesuai skala prioritasnya. Skala prioritasnya bisa dari duit yang paling urgent sampai yang paling normal. Saya juga pernah sih Pak menunda. Mungkin semua orang juga pernah ya menunda pekerjaan ini. Iya. Kalau dari Bu Ju nih, ada nggak mungkin kebiasaan negatif? Saya tuh suka menjanjikan. Gitu ya? Saya suka PHP orang, Mbak. Bukan PHP dalam hal tidak baik. Jadi saya kepengen bantu orang gitu ya kan. Saya dimintain tolong untuk satu hal. Saya yakin saya bisa gitu. Oh iya, ini untuk kapan? Besok deadline bisa. Kayak kemarin voice over dengan videonya Pak. Nggak taunya saya flu gitu. Sudah yang sengol-sengol gitu, suara kan nggak mungkin saya take juga. Akhirnya beliau keteteran cari talent dadakan gitu. Jadi mungkin kalau saya sih lebih pada nggak yang terlalu mengiyakan ya gitu. Karena ya itu tadi ujung-ujungnya kan orang ternyata untuk event yang besar juga dengan partnernya gitu kan udah nungguin. Nah itu kan saya ngecewain orang juga. Itu sih suka ini PHP saya masih ada. Oke. dalam hal positif. Iya. Tapi kan enggak bukan keinginan kita untuk seperti itu. Enggak. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sebenarnya saya kan berusaha maksimal, cuman ya keadaan.
cara untuk menghilangkan kebiasaan negatif, salah satunya adalah membuat rencana bagaimana cara menghilangkan kebiasaan negatif. Lalu selanjutnya bisa memasukkan kebiasaan positif. Jadi alihkan kebiasaan negatif tadi dengan hal-hal yang positif. Tentang sama kebiasaan negatif sama itu Pak ya. oh, Karena sama. saya kebiasaan kadang-kadang ya bangun itu kadang malas mau berangkat itu ya kadang ya malas, tapi ya apa ya, malas banget kadang. Iya, Jadi memang gini, kebiasaan negatif. Bosen ya Pak De? iya, Boring jadi ya? kok gini-gini aja, tapi ya Oh. Mungkin itulah. perlu tapi saya berpikir lagi itulah tanggung jawab saya, jadi ya Iya, benar. betul. jadi saya perang itu, jadi Iya. rasa Perang. rasa malasnya itu. untuk mengusir rasa negatif itu ya Pak De ya. Itu tanggung jawab menurut diri saya itu tetap berangkat, tapi ya kadang-kadang ada malasnya itu biasa, tapi tetap saya perang itu langsung soalnya suatu tanggung jawab. Jadi di sini saya simpulkan sedikit. Jadi membentuk kebiasaan baik memang tidak mudah ya. Tetapi dengan kesabaran, konsisten, dan dukungan dari orang lain dapat mengubah perilaku buruk menjadi kebiasaan yang baik dan membantu untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Mulailah dengan kebiasaan kecil, lakukan pada waktu yang sama setiap hari dan fokus pada proses. Oke, terima kasih waktunya Bu Juwita, Pak Nur, dan Pak Heru untuk berbuku hari ini. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa. Bye bye.